Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Francisca Bunga dalam Info Jatim edisi Sabtu 21 Januari 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah melantik Kepala BPKP Jawa Timur. Diskominfo Jatim gelar BIMTEK kolaborasi pengelolaan medsos di Madiun. PJ Wali Kota Batu dilantik. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan, Sobat Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Abdul Khoir sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Jumat 13 Januari 2023. Abdul Khoir resmi memimpin BPKP Jawa Timur menggantikan Alexander Ruby Satyo Adi. Gubernur Khofifah mengusulkan agar BPKP bisa melakukan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Perwakilan atau KAPER Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Timur Abdul Khoir di Gedung Negara Gerahadi Jumat 13 Januari 2023. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang baru saja kita berkhidmat bersama pelantikan Bapak Abdul Khoir sebagai Kepala Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Mudah-mudahan semua tugas-tugas Bapak selalu berseiring dengan kesuksesan, kemaslahatan, dan tentu manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur, terutama bangsa dan negara pada umumnya. Gubernur Khofifah juga berharap sinergitas dan partnership antara Pemprov dan BPKP terus terjalin dan terbangun semakin baik. Sinergitas yang dimaksud tidak hanya dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur saja, namun juga dengan Inspektorat Kabupaten Kota. Gubernur Khofifah juga memberikan dukungan dan doa kesuksesan bagi Abdul Khoir dalam mengemban amanat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Jatim yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Kondisi perekonomian makro saat ini kian berat, sehingga menambah beban anggaran pemerintah. Oleh karenanya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (BPKP) Salamat Simanulang menekankan agar BPKP Kantor Perwakilan mengawal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di provinsi. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abdul Khoir mengungkapkan kehadiran BPKP di daerah adalah memastikan dan mengawal akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Timur. Dari Surabaya, Aldik Panca melaporkan. Masih di info pemerintahan, Sobat Jatim, pembacaan keputusan pimpinan DPRD Jawa Timur atas tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang APBD tahun anggaran 2023 dan laporan tahunan kinerja DPRD Jatim tahun 2022 yang sempat tertunda akhir tahun 2022 kemarin, akhirnya digelar oleh DPRD Jatim Senin 16 Januari 2023. Ini juga sebagai rapat paripurna pertama yang digelar DPRD Jatim di tahun 2023 ini. Rapat paripurna tersebut juga diikuti Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono. Berikut liputannya. Rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari Senin 16 Januari 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslahah dan didampingi Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Rapat ini membahas sejumlah agenda, yaitu pembacaan keputusan pimpinan DPRD Jawa Timur atas tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya, agenda kedua adalah pembacaan laporan tahunan kinerja pimpinan DPRD tahun 2022. Saat menyampaikan laporan tahunan tersebut, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan terkait pelaksanaan tugas kinerja yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur telah cukup baik. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang akan terus diperbaiki. Dari Surabaya, Panca Wahyu melaporkan. Sobat Jatim,
upacara penurunan bendera merah putih yang digelar setiap tanggal 17 sore di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 17 Januari 2023, berlangsung khidmat meskipun dalam suasana turun hujan. Upacara penurunan bendera menjadi kegiatan utama Parade Surya Senja, dipimpin oleh Inspektur Upacara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Pulung Hausar. Dan yang bertugas sebagai komandan upacara adalah Daris Muhammad Said Kubro, anggota Menwa Uinsa. Berikut liputannya. Upacara penurunan bendera merah putih di Parade Surya Senja yang digelar setiap bulan pada tanggal 17 sore hari di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Selasa 17 Januari 2023 kali ini berlangsung khidmat meskipun dalam suasana turun hujan. Upacara penurunan bendera merah putih yang menjadi kegiatan utama Parade Surya Senja ini dipimpin oleh Inspektur Upacara yakni Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Pulung Hausar. Giat Parade Surya Senja dan upacara penurunan bendera merah putih ini mulai tahun 2023 akan ditangani oleh Dispora Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk publikasi kegiatan, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming MNC Dinas Kominfo Jawa Timur. Usai kegiatan, Inspektur Upacara yang merupakan Kadispora Jatim Pulung Hausar menyerahkan piagam penghargaan Pemprov Jatim kepada para peserta, pengisi unjuk gelar, serta atraksi seni budaya sebagai bentuk apresiasi. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Beralih ke info komunikasi, Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis Humas Pemerintah 2023 dengan tema Kolaborasi dan Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Pemerintah di Bakorwil Madiun, Kamis 19 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin, mengatakan di era media sosial, kecepatan informasi menjadi tuntutan. Namun, informasi yang disampaikan wajib akurat dan benar, sehingga dipercaya oleh masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Rana Dewi Agustin, membuka bimbingan teknis Humas Pemerintah 2023 dengan tema Kolaborasi dan Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Pemerintah di Pakorwil Madiun, Kamis, 19 Januari 2023. Beliau mengatakan, di era media sosial, kecepatan informasi menjadi tuntutan. Namun, informasi yang disampaikan wajib akurat dan benar, sehingga dipercaya oleh masyarakat. Di hadapan para pejabat dan pelaksana kehumasan pemerintah, disampaikan juga pentingnya memberi informasi tentang kegiatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, agar tersampai kepada masyarakat, sehingga mengetahui program kerja pemerintah dalam sektor pembangunan. Bagaimana peran kita, peran Bapak Ibu sekalian sebagai teman-teman yang menangani komunikasi masing-masing di OPD-nya. Bu Gubernur sering menyampaikan bahwa kita itu kerja, tapi kerjanya kita itu tidak tersampaikan ke masyarakat, tidak tersampaikan kepada pihak-pihak lain. Sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah diketahui. Itulah salah satu peran Bapak Ibu. Bagaimana kemudian hasil kerja atau apa yang sudah dilakukan oleh dinas OPD di tempat Bapak Ibu bisa tersampaikan gitu. Dipaparkan juga, media sosial saat ini menjadi kanal utama dalam penyelenggaraan informasi, baik oleh perorangan maupun lembaga. Sehingga tidak jarang akibat derasnya tekanan informasi di media sosial, maka bisa menjadi sebuah isi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta orang, atau 68,9% dari jumlah penduduk. Sehingga, media sosial menjadi platform untuk komunikasi publik serta komunikasi strategis. Dari Madiun, Pono melaporkan. Beralih ke info politik, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aris Agung Paiwai sebagai pejabat atau PJ Wali Kota Batu di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Kamis 19 Januari 2023. Pelantikan PJ Wali Kota Batu ini dilakukan karena masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, yakni Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso, telah berakhir pada tanggal 27 Desember 2022. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Aris Agung Paiwai sebagai penjabat Wali Kota Batu di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Kamis 19 Januari 2023. Gubernur Khofifah berpesan untuk terus mengawal sektor pariwisata dan industri kreatif. Koordinasi dan sinergisitas dengan Forkopimda serta seluruh elemen strategis di Kota Batu juga harus terus dijaga. Ini bagian dari proses organisasi pemerintahan yang sedang berjalan. Saya mohon semua kerjasama, sinergitas, kolaborasi di antara seluruh elemen strategis di Kota Batu, saya mohon jangan pernah berkurang. Sebelumnya, Aris menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Aris ditetapkan sebagai penjabat Wali Kota Batu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2022. Penjabat Wali Kota Batu akan bertugas hingga Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Aris pun mengatakan bahwa beberapa program utama yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Yang tentunya kita berharap ada masukan dari masyarakat, DPRD, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita inginkan bahwa Kota Wisata Batu menjadi betul-betul kota pusat wisata di Jawa Timur yang bisa kita kembangkan dan kita bisa majukan bersama. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Francisca Bunga, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.